sekalipun kita gendong orang tua kita dari Indonesia, jalan kaki sampai ke Mekah sekalipun, itu belum bisa membayar jasa orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, paling besarnya dosa di antara sekian banyak dosa, ya, disebutkan sama Nabi. Dosa itu ada yang kecil, dosa itu ada yang besar. Tapi terkadang kita meremehkan dosa yang kecil, betul gak? Ya. Dikatakan dalam satu makalah, wala tahtakiru dzunubas shighar fa innahu tasha'abu ilal kibar. Jangan sekali-kali kita ini ngeremehin dosa yang kecil. Sebab dosa kecil itu tatasya'abu, dia bisa berkembang menjadi besar. Ya. Dia bisa berkembang menjadi besar. Korupsi goceng dulu, ntar lama-lama 10.000 keenakan, 50.000 keenakan, 1 juta, akhirnya 1 miliar habis duit rakyat. Keenakan, nyandu. Jadi dosa tuh nyandu. Jadi jangan sekali-kali kita dosa kecil ini begitu. Ya, dulu kan begitu. Ya, kisahnya kan. Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala digoda oleh setan, laknatullah alaih. Ini setan ngelihat nih orang luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya setan itu paling enggak suka sama orang ibadah. Ya. Kita sholat aja setan bisa nangis joak-joakan kayak anak orok. Ya, itu percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan iblis laknatullah alaih. Ketika itu Allah utus daripada iblis seperti kakek-kakek tua. Itu di situ ada dialog panjang. Ya, salah satunya itu yang membuat meleleh iblis itu saat umat Nabi Muhammad SAW berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu ada seorang yang ahli ibadah kepada Allah, taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis nggak mau kalah. Ya. Iblis menggoda dia dengan menggunakan pakaian-pakaian ulama. Pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban segala macam, dan taatnya lebih taat daripada manusia ini. Sampai ini orang bilang, saya sudah taat kepada Allah. Tahajud nggak lepas, apalagi yang wajib. Tapi di sebelah saya ada orang yang lebih taat lagi. Begitu. Ini mesti tahu nih rahasianya apa kira-kira begitu. Ya. Dideketin sama orang ahli ibadah nih. Pak, saya ini taat kepada Allah. Tapi kalau saya perhatikan Bapak lebih taat lagi kepada Allah. Rahasianya apa? Kata iblis, nah kena nih begitu. Kata iblis, kena nih. Oh iya, dulu saya ini ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya enggak ketulung. Kalau ente mau kayak aneh, rajin ibadah kayak aneh, dosa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin maksiat dulu sebanyaknya. Maksiat yang enggak ketulung katanya begitu. Saking apanya itu maksiat? Saking besarnya. Setelah ente maksiat, baru ente akan merasakan kenikmatan taubat kepada Allah dan akan merasakan mendapatkan kenikmatan dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang akhirnya terpengaruh dengan omongan setan. Wah, benar juga nih. Kata ini orang ahli ibadah, benar juga nih. Oke lah kalau begitu, saya mau ngikutin ya apa yang kamu berikan masukan kepada saya. Saya mau maksiat dulu, nanti setelah itu saya baru taubatan nasuha. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan ibadah. Kira-kira apa maksiatnya? Oh gampang, ada 3. Ente pilih salah satu. Apa? Yang pertama, ngebunuh orang. Waduh, jangan Pak.
Ngebunuh orang dosanya gede. Ada yang lain nggak kira-kira? Oh iya, gampang. Ada pilihan lain. Apa? Berzina. Waduh, berzina apa lagi? Turun laknat Allah buat saya langsung. Gede dosanya. Ada gak kira-kira dosa yang lain? Oh ada apa? Syurbul khamr. Minum khamr. Minum khamr sih kayaknya kecil juga nih. Ya udah deh. Saya pilih yang minum khamr aja. Di mana saya dapetin? Ente bisa dapetin di kampung sebelah. Dia ke kampung sebelah ternyata ya yang jual janda semok. Cantik. Dia beli. Mbak, ada minuman khamr gak di sini? Oh ada. Dia beli minuman khamr. Dia minum sampai nggak ketulungan tuh minumnya. Betul-betul mabuk. Akhirnya keluar akal sehatnya. Nggak sadar dia. Akhirnya dia melakukan dua dosa. Ya selain daripada minum khamr. Dia berzina dengan wanita itu dan selanjutnya dia membunuh daripada wanita itu. Tiga-tiganya itu dilakukan kayak begitu. Kata Nabi, dosa-dosa yang besar itu yang pertama al-isyraku billah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mungkin saat ini tidak ada orang yang seperti dulu. Dia menyembah asnam, Lata, Uzza dan saudara-saudaranya. Kalau dulu kan betul-betul telak ya. Dia menyembah asnam. Asnam itu patung dijadikan Tuhan sama mereka. Ada Lata, ada Uzza, ada patung yang terbuat dari apa namanya? Dari apa? Tanah liat dibikin sama dia. Ada yang Tuhannya dibuat dari gandum kayak roti begitu. Suatu ketika kelaparan ya hambanya, dia minta izin, Tuhan minta izin ya, tangannya saya copot, saya lapar nih hari. Tuhannya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomel, ya gak? Tuhan mah ngejedok aja, Tuhannya dari roti, lucu kan? Nah mungkin nggak ada sekarang seperti itu, mungkin nggak ada, betul nggak? Ya, maka dalam kitab Sulamut Taufik yang pernah kita bahas, syirik itu ada 3, panjang pembahasannya, tapi pernah kita bahas, ada syirik secara hati. Ya, ada syirik secara perkataan dan syirik secara perbuatan. Ya, syirik itu dosa besar kepada Allah. Ya, paling besar, paling besar. Jadi syirik itu menduakan Allah, meyakinkan ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Meyakinkan ada kebesaran selain kebesaran Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, menyanjung diri ya bahwa jasanya itu besar kepada orang lain dan menafikan Allah, menghilangkan Allah, itu pun sama syirik. Kalau nggak ada saya ya nggak tahu nih urusannya kayak gimana. Itu namanya syirik. Syirik itu kenapa? Karena bahasa itu menafikan Allah subhanahu, meniadakan Allah maksudnya begitu. Itu pun sama syirik ya. Percaya dengan obat-obatan ya gitu. Jadi kalau nggak vaksin bisa mati tuh. Kalau nggak vaksin bisa urusannya apa? Lah. Yang menentukan mati, yang menghidupkan mati Allah. Ya, yang menghidupkan Allah. Ya, tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, itu kerjaan Allah, bukan kerjaan makhluk. Artinya apa? Allah maha besar. Nggak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tanamkan di hati kita. Kalau kita sudah meyakini ada kebesaran selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik. Maka di dalam kitab Sulamut Taufik itu dikatakan di akhir zaman itu banyak orang Islam yang melakukan kesyirikan tapi tidak disadari, padahal dia melakukan syirik. Ya, itu dosa besar, hati-hati. Ya. Maka dikatakan dalam Quran, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar begitu. Ya. Walaupun kita sholatnya jarang-jarang, umpame begitu, ibadahnya nggak banyak, zikirnya lagi mau, sholawatnya ya kadang-kadang, tapi kita nggak berbuat syirik kepada Allah, masih lebih baik.
masih lebih baik, masih lebih baik. Ya, masih lebih baik. Begitu. Yang kedua, wa min akbaril kabair, yang termasuk dosa-dosa besar, wa qatlun nafsi, yaitu bunuh diri. Ya, orang bunuh diri itu biasanya karena putus asa. Ya. Putus asa. Allah sudah katakan dalam Quran, ya. Gitu. Jangan sekali-kali kita berputus asa atas rahmat Allah. Emang hidup kita ini begini, dunia tuh begini. Kalau ente pengen bahagia selamanya, jangan tinggal di dunia. Iya, karena dunia itu kata Nabi hammun wa gammun. Apa itu dunia? Dunia itu tempat pecah belah, tempatnya perselisihan, tempatnya nggak enak, itu dunia. Maka orang-orang soleh nggak nemenin dunia. Iya, Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Simtud Durar, beliau pernah di Sewon pernah mengangkat tangan. Doanya apa? Ya Allah ya Rabb, berikan kebencianku kepada dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Wali. Kalau ini jangan ya. Ya Allah, berikan kebencian saya kepada dunia. Mulut asam, pengen rokok, nggak ada duit. Masih butuh don. Jangan ikutin. Tapi ikutin akhlak dan ilmu beliau. Kayak kebersihan hati beliau. Iya. Al-Habib Ali, pengarang Simtud Durar, doanya begitu. Karena dunia itu bukan tempat darul mukminin, bukan tempat orang yang beriman kepada Allah. Karena nggak ada kebahagiaan di dunia. Ya, kalau kita mau bahagia terus, hidup kita cuma satu tempatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidupnya pengen sengsara, tempatnya satu, yaitu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang di dunia itu lagi enak, lagi nggak enak, lagi senang, lagi duka, nanti ketemu senang lagi, nanti ketemu duka lagi, ketemu senang lagi, terus selama kita masih hidup di dunia itu akan kita rasakan. Ya, kalau lagi bahagia tuh, itu lagi ada hembusan angin dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi duka, kesel, banyak masalah, kehimpitan hidup, itu lagi dihembuskan apa? Angin dari neraka jahanam. Ya kan? Iya, begitu terus di dunia mah. Enggak rata, enggak bahagia terus, enggak bakal begitu. Ada aja permasalahan, ada aja kebahagiaan. Nanti duka lagi, nanti senang lagi. Ya, itulah dunia begitu. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa. Oh iya, lagi enggak ada, ntar juga ada. Pernah gak kita megang? Pernah gak kita senang? Bahagia, pernah ya? Pernah gak kita duka? Lagi enak senang-senangnya bahagia, anak besoknya meninggal, duka gak? Duka namanya itu. Ya, duka sekian lama, sekian tahun, ternyata dikasih lagi istrinya anak, bahagia lagi dia. Nanti begitu lagi, terus mutanawwi'ah nih dunia begitu. Rotasi dunia tuh kayak begitu, ente nggak usah bingung. Maka itu pegang buat antum. Oh iya, ada kalanya saya bahagia, ada kalanya saya berduka, ada kalanya saya tertawa dan tersenyum, ada kalanya saya menangis. Setuju tidak? Ya, maka jangan pernah kita putus asa. Ya, kalau kita putus asa, apalagi biasanya orang putus asa itu orang yang kagak ngaji sih biasanya. Iya, rata-rata begitu. Ente cek aja kalau ente mau. Rata-rata orang ngaji nggak ada yang putus asa. Ya, paling nangis doang di kamar sendirian. Siapa itu? Ayo ngaku. Ya enggak, di depan teman-temannya cenghar, senyum. Aneh pamit pulang ya, begitu pulang di kamar. Ada kayak begitu? Ada, tapi masih bagus. Masih manusiawi, dia sedih. Tapi yang penting dia enggak putus asa sampai dia bunuh diri. Betul enggak? Ya Allah, utang saya udah banyak. Saya udah nggak bakal mampu lagi deh bayar. Sekalipun rumah saya mesti jadi jaminannya. Udahlah, gue pengen selesaiin aja hidup. Celingak-celinguk, kayaknya sepi nih. Rebahan di rel. Dia rebahan di rel. Gue pengen mati. Dia pengen mati, tapi Allah nggak pengenkan kematian untuk dirinya. Orang kampung bilang, gila lo ya? Ngapain lo rebahan di situ, bunuh diri lo? Sini.
Wow, orang kampung akhirnya, ya kata dia nggak jadi gue mati. Ya nggak jadi. Allah nggak pengen mati. Maka jangan berputus asa. Ya, begitu mah. Dunia itu begitu emang. Tukang ngeledek. Iya bener tau. Dunia itu tukang ngeledek. Maka Allah yarhamu alim Syafi'i Hadzami itu pernah mengisyaratkan dunia itu sebagai uang. Kata beliau, kalau ente punya uang, taruh di kantong, jangan taruh di hati. Paham nggak maksudnya? Dunia jangan ditaruh di hati. Kalau dunia ente taruh hati, ente simpen ke hati, khawatir, takut, nangis, sedih, gundah gulana, macam-macam. Dunia taruh mana? Taruh kantong. Artinya apa? Seriusin akhirat, karena nggak tahu sejam 2 jam ke depan kita masih hidup apa enggak di dunia ini. Seriusin akhirat. Dunia ajak. Kata kalau kata Ami Ali terus, dunia ajak bercanda. Dunia ajak bercanda. Akhirat diseriusin. Tetap magam kita adalah magam ikhtiar. Ya, magamnya Allah penentu. Yang dagang aja, yang kerja aja. Mau hasilnya berapa itu ketentuan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dipusingin, ntar saya dagang dapat berapa, ntar gaji saya dapat berapa, enggak usah dipusingin. Kalau mikir ke situ nanti pusing. Iya, ikhtiar aja kita mah. Betul gak? Ikhtiar aja. Nanti kalau udah mikirnya terlalu jauh, kepusingan dulu. Akhirnya mau dagang bete, mau kerja bete duluan. Kenapa? Karena mikir udah terlalu panjang. Jalan aja bismillah udah. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah pengen kerja, ya Allah pengen dagang, ya Allah pengen silaturahim, ya Allah pengen usaha. Ya, apa aja bebas. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita berputus asa, akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Banyak yang kayak gitu ya. Yang ketiga, wa min akbaril kabair, yang merupakan dosa-dosa besar itu wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ini ya. Sekurang-kurangnya kita melayani orang tua, setidaknya ihtiram kita nggak boleh berkurang, penghormatan dan takzim kita nggak boleh kurang. Memang kita kurang melayani, apalagi kita membalas jasanya nggak bakal mampu. Sekalipun kita gendong orang tua kita dari Indonesia jalan kaki sampai ke Mekah sekalipun, itu belum bisa membayar jasa orang tua kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita akui kita ini kurang melayani orang tua, tapi setidaknya jangan berkurang penghormatan ente dan pemuliaan ente kepada orang tua ente. Betul kan? Ini udah nggak ngelayanin orang tua, udah nggak ngurusin orang tua. Sama orang tua ngomong sengomong-ngomongnya. Ya, kebun binatang keluar semua. Sama orang tua tuh yang melahirkan dia, yang mendidik dia, coba nangis gak orang tua kayak begitu? Hah? Makanya kalau kita sekarang jadi orang tua, ya, jadi orang tua nih, ya, bahasanya didojak sama anak kita, flashback. Ya, flashback gitu. Dulu kita gimana sama orang tua? Bikin nangis orang tua gak? Begitu. Ya. Bikin sedih orang tua gak? Bikin kesel orang tua kita? Ya, begitu ditampakkan sekarang. Ya, maka kita jaga penghormatan kita kepada orang tua, terutama yang masih ada. Yang nggak ada, bagaimana cara mereka berbakti? Doakan orang tua. Ada anak, ya, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ada seorang anak yang taat kepada orang tua semasa orang tuanya masih hidup. Begitu orang tuanya meninggal, dia nggak taat sama orang tua, nggak pernah doain orang tua, maka ini termasuk anak yang durhaka. Ada anak yang dulu durhaka sama orang tua semasa hidup orang tuanya, tapi begitu mati orang tuanya, itu nggak putus, setiap hari dia kirimkan Fatihah dan doa orang tuanya, maka ini masuk kepada anak yang taat kepada orang tua. Tapi ada juga anak yang sempurna. Saat hidupnya orang tua dia taat, saat meninggalnya dia pun masih taat sama orang tuanya dengan mendoakan, ya, mensedekahkan atas nama orang tua. Ini anak yang soleh, yang sempurna kesolehannya kepada orang tuanya, insya Allah hidupnya barakah.
Dosa kepada orang tua itu ditampakkan di dunia langsung. Ada anak ya nyakitin hati orang tua, itu dibayarnya sama Allah di dunia cash, nggak nunggu nanti di akhirat ya. Karena urusan sama orang tua urusan yang sangat istimewa. Ini keramat. Kalau ada anak kurang ajar sama orang tua, hati-hati, itu langsung ditampakkan azabnya di dunia ya. Itu doang tuh ya, itu doang tuh, karena berat urusannya sama orang tua ya. Maka kalau orang tua kita masih ada, ya kita terus jaga, kita layani semampu kita. Yang penting kita tetap terus hormati dan muliakan mereka, taruh di atas kepala kita orang tua kita. Kalau yang telah tiada, dua-duanya nggak ada, doakan. Jangan cuma doakan. Kalau ente punya rezeki, ente sedekahkan atas nama orang tua. Itu dalam kitab Wasiatul Mustafa langsung diajarkan sama Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau orang tua kita, sedekahkan kata Rasulullah kepada orang yang telah meninggal di antara keluarga kalian. Ya, itu mereka di dalam kubur akan merasa bahagia dan mendoakan. Ada doanya dalam kitab itu. Ya, ada doanya di dalam kitab itu. Ya Allah ya Rabb, terjemahnya berikanlah ya, penerangan di dalam kuburnya saat dia mati sebagaimana dia memberikan penerangan kepadaku di alam kubur dengan sedekahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang-orang makbarah, orang-orang ahli kubur itu mendoakan. Kalau kita sedekah atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua, ya usahakan begitu. Karpet buat masjid, buat musola, Pak, nanti kirimkan Fatihah karena ini pahalanya untuk orang tua saya. Boleh gak? Baca Quran, baca Yasin, sholawat atas Nabi Muhammad, boleh sedekahkan untuk daripada orang tua kita. Begitu. Dan yang terakhir, wa minal akbaril kabair, daripada dosa-dosa besar, wa qaulu zur, yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Bawa-bawa nama Allah tapi sesungguhnya dia bohong. Demi Allah gitu. Tapi sesungguhnya dia bohong. Itu namanya sumpah palsu. Artinya dusta. Ya, sumpahnya nggak benar. Hati-hati kalau kita udah bawa-bawa nama Allah, ya. Begitu. Tapi ada juga orang yang bersumpah selain dengan Allah, ya, sumpah pocong namanya. Sumpah pocong loh begitu. Nggak perlu sumpah pocong. Kalau kita udah wallahi harful qasam. Ya, kalau yang belajar jurumiyah, wa huruful qasami wa hiyal waw wal ba wa ta, ada 3 huruf qasam dalam kitab jurumiyah. Yang pertama ba, waw sama ta. Billahi itu artinya demi Allah. Wallahi artinya demi Allah. Tallahi pakai ta artinya demi Allah. Terserah deh ente mau pakai yang mana. Tapi lebih banyak dipakai wallahi aneh nggak ambil. Nggak ambil satu maksudnya. Ambil 2. Begitu ya, jangan ente gampang sumpah dengan nama Allah. Hati-hati, itu efeknya ada. Ya, begitu. Paham ya? Insya